Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentu semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, dalam negeri, dimanapun kalian berada. Atas apresiasinya aku ucapkan ribuan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip, anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share linknya ya. Link-link kajian dari channel dakwah ini. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Jangan, nggak karu-karuan itu nanti jadinya. Kata orang Jawa nggak jadi dandanan. Selanjutnya semuanya aku terima kasih atas kebaikan doa-doa kalian. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku tercurahkan juga untukmu kebaikan doanya itu. Dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ngisi logistik dulu. Kopi siang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tumpah dia. Kita lanjutkan ya kajian kita, tapi ini sebetulnya masih terkait juga dengan yang kemarin ya, tentang syarat untuk mengikuti jejak Kristus itu. Jadi ada syaratnya, apa-apa itu ada syaratnya. Mau kuliah juga ada syaratnya, mau kerja ada syaratnya, mengikuti jejak Yesus Kristus itu juga ada syaratnya ya, yang sudah kita urai selama dua episode ya. Nah, sekarang ini aku kasih tajuk kehilangan ya. Kehilangan. Seperti judul lagu ya. Kehilangan. Kehilangan. Ini kan kehilangan ya. Kalau kita dengar sepertinya itu sebuah picisan ya, apalagi dalam dunia asmara ya. Tapi sebetulnya itu bukan picisan loh, itu sungguh-sungguh loh itu. Ya, itu sungguh-sungguh yang tidak terelakkan. Kalau tidak begitu berarti itu tidak sungguh-sungguh. Apa itu? Cinta dan pengorbanan ya. Jadi nanti gini, cinta dan pengorbanan ya untuk Nabi. Ya, orang-orang dikirain oh itu picisan. Sebetulnya ini adalah rangka untuk menguji kebenaran firman Allah itu ya. Di Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 yang kemarin juga sudah kita nukil, yang 62 ya, 62 nih ya. Sebelum kita kaji aku mau baca dulu komen yang masuk ya. Cinta dan pengorbanan sepertinya oh itu biasa, oh enggak itu berat itu cinta dan pengorbanan itu ya. Judulnya kehilangan. Kehilangannya ada dua itu. Kehilangannya Raja Dangdut ya. Ada sebuah kisah. Kan kami dulu waktu masih jadi ya masih bermain musik gitulah ya. Kan musik itu sebelum kita ready manggung itu kan ada check sound namanya. Itu biasanya kita cek sound ya nyanyi, cuma yang nyanyi itu bukan penyanyinya, biasanya ya musisinya sendiri, pemusiknya sendiri.
Seperti yang aku pernah ceritakan sama kalian ya. Pada waktu itu kita cek sound, yang nyanyi itu tukang sulingnya, namanya Jailani. Dia pegang suling. Nah, dia yang nyanyi. Lagunya Kehilangan. Kehilangannya bukan kehilangannya si Firman, tapi kehilangannya Raja Dangdut ya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya. Itu di tengah nyanyi itu, begitu musiknya masuk, di pertengahannya dia nggak nyanyi, tambah nangis. Sama teman-teman bingung. Lah kenapa ini Jailani nyanyi kok nangis gitu. Setelah itu akhirnya kita tahu, dia cerita memang Jailani ini belum lama sih, belum hitungan bulan ayahnya baru meninggal gitu loh. Jadi ketika dia nyanyi itu refleks saja karena dia senang lagu itu. Ketika itu dinyanyikan, masuklah suasana, dia ingat ayahnya yang sudah meninggal. Menangis dia. Itu sebuah kisah waktu dulu mau manggung. Iya. Terus ada lagi Kehilangannya si Firman, itu sebetulnya lagu pop itu ya. Cuman kan ya sekarang apa yang nggak bisa dijadikan koplo ya. Semua dijadikan koplo ya, monggo-monggo aja lah ya. Sebagai bentuk kreativitas ya. Kalau Kehilangannya Firman itu kan, seandainya, kan gitu ya, aku bisa mengulang kembali lagi cinta kita, kan gitu ya. Aku dulu pernah waktu diundang isi kajian di salah satu kampus, itu ada maba ya, kita memberikan brainwash keislaman itu ya. Ya aku bawakan juga lagu itu ya, tapi ya nggak full musik gitu. Jadi ada 2 lagu Kehilangan yang aku kenal. Nggak ngerti kalau kalian punya referensi lain. Oh ini ada juga Gus lagu Kehilangan itu ya, bagus-bagus aja. Oke, Kehilangan menjadi tajuk kajian kita. Oke, itu introductionnya, dan aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lancar ngomongnya. Komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama dari Kalteng ya. Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Membelah lautan, tongkat jadi ular, membelah bulan, Sidratul Muntana, Lauh Mahfud, dan bayi bisa bicara. Semuanya sudah merekat program baru yang dulu sudah dibuang jauh-jauh Gus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ulun ucapkan atas ilmu dan pengetahuannya yang sudah disampaikan semua Gus. Sekeluarga dilimpahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku juga seperti yang lalu, semoga keberkahan itu juga tidak tercurahkan pada yang ngomong ini, tapi pada kalian-kalian juga yang memberikan sholawatnya, sehingga aku bisa tetap ngomong. Ya untuk kita semua lah ya, kita semua sebagai stakeholder ya. Jadikan ini rumah kita bersama, kita diskusi ya. Ketemu ya alhamdulillah, nggak cocok ya nggak ada masalah. Jangan sampai hati kita berpisah ya. Dan aku juga kan tidak mengatakan semua yang aku sampaikan kepada kalian itu sesuatu yang absolut. Nggak berani aku. Yang absolut itu cuma Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Nabi itu pun sebetulnya seperti aku bilang, dia maksum. Dia bisa saja salah, dan Al-Quran kan menjelaskan Nabi juga bisa salah. Ya, tentang madu misalnya, tentang tahawanan perang misalnya. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh mengkritiknya. Jadi maksum itu sebetulnya mengkritik, bukan tidak pernah salah. Nabi pernah salah. Nanti yang mengkritik itu otoritasnya ada di Allah gitu loh. Ya, ada di Allah. Jadi aku juga begitu, aku membagikan apa yang aku ngerti, apa yang aku pahami, itu bukan sesuatu yang absolut. Tetap aku memberikan ruang, Anda setuju,
monggo silakan, enggak juga enggak ada masalah. Tetapi kan tugasku memberikan, menyampaikan, membagikan, mengajarkan, sehingga aku tidak dituntut zakat pengetahuan atas yang aku tahu, sudah selesai gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison ya, semoga menjadi yang bermanfaat. Berikutnya soleha kita Palu nyimak Tuan Guru semakin mencerahkan penjelasannya. Logika banget. Memang untuk memahami firman Tuhan logika harus dioptimalkan ya, harus dioptimalkan ya. Sebentar, aku ini salah baca tuh gimana ini? Harus dioptimalkan. Graito, coba lihat lampunya deh, gelap deh. Takut-takut gelap seperti kemarin deh. Kalau gelap dihidupin lagi, ditambahin coba. Takutnya gelap deh. Takutnya gelap. Aduh sorry, salah baca aku. Salah baca. Tunggu. Kita baca yang kemarin ya. Sorry Mas. Jadi terulang. Kalau kurang dihidupin lagi. Karena kemarin syutingnya gelap. Gelap. Ya dihidupin aja. Aduh, sebentar nih ya. Nah, ini kita baru ketemu. Ya maklum lah, kadang-kadang salah colek, dicolek. Oke, ini kita awali dari soleh kita Gispati. Palu hadir, aktifkan nalar, hilangkan dogma dan dongeng, tegakkan kebenaran dan keadilan. Jujur, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Allah dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap Tuan Guru, cerdas. Lanjutkan, salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih, salam Isra juga untuk Gispati dan keluarga. Lanjutnya Kang Mas Isdianto, alhamdulillah Gus sudah mandik hadir menyimak kajian menuntut pengetahuan. Semoga sehat selalu Gus dan keluarga ya, mudah mendapat rezeki berlimpah serta barokah. Oke. Kemudian Bapak Ikhwan Tamin, assalamualaikum, alhamdulillah bisa ngaji, salam Isra. Yuk beristighfar, semoga Allah menjauhkan kita dari bala bencana yang terjadi di negeri cinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di Facebook ada yang nulis, kenapa kok kalau di akhir tahun itu loh bencananya sering muncul di akhir tahun gitu. Aku juga berpikir ya kenapa begitu ya. Oke, Kang Hermas Edison, Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional setelah 2 kali. Setel pertama di skip, setel kedua diogai hari baru di skip. Diogai hari baru di skip iklannya. Monggo silakan. Berikutnya Jakarta, Kang Muhammad Galbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agree 100% Gus. Anjing-anjing itu bukannya bertanya, tapi hanyalah menggonggong, menjulurkan lidahnya. Langkah bijaksana adalah diabaikan saja. Oh, mantap. Terima kasih atas advice-nya ya. Memang ya, namanya anjing juga ya. Dia biarin saja lah. Terima kasih Kang Muhammad Galbi. Kemudian Kang Sang Suliating, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Pandaan nih Gus. Oke, matur thank you, terima kasih. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 50 menit tayang. Oke, hujan lebat baru saja reda katanya. Nah ini baru muncul, kemana saja nih, sibuk ya Kang Helmi Aprianto. Alhamdulillah baru komentar lagi Gus, tetapi always menyimak Gus. Cilacap Kota Nusa Kembangan asli Bumi Ayu hadir Gus. Barokallahu fikum. Oke, matur nuwun Kang Mas Helmi Aprianto. Salam untuk Abah ya, semoga sehat selalu ya. Ini lama Abah nggak diskusi, nggak pernah telepon lagi ke Gus Bedi. Ya, salam untuk Abah, semoga sehat selalu. Juga untuk umiknya ya, semoga sehat selalu. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kalau Mas Helmi ini bisnisnya ini sepertinya nggak jauh-jauh dari kesehatan ini. Nggak tahu aku, apa dokter atau gimana. Berikutnya Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya tentang Galatia 3:13
Terkutuklah orang yang digantung pada salib. Tolong Gus dibahas di manakah nalarnya orang yang dikutuk justru menjadi syarat suci penembusan dosa. Terima kasih Gus. Apa ini? Assalamualaikum Gus. Oke, waalaikumsalam. Oke, aku punya hutang dua berarti ya. Yang majusi satu ya sama yang ini ya. Kita screenshot. Aku agendakan ya. Ini dia lagi sakit, lagi opname di rumah sakit, semoga cepat sembuh. Oke Mas, aku perhatikan ya. Yang majusi belum sama yang ini, berarti dua. Kalau yang lain-lain kan sudah aku jawab ya. Oke, semoga cepat sembuh Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan ya. Berikutnya yang punya Jogja Kang Edi Margono. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Irfan, ada kesamaan kisah Abraham yang rela mengorbankan anaknya yang terkasih demi Allah semata dengan ajaran Yesus yang rela kehilangan keluarga terkasih demi Allah semata. Kanjeng Nabi Muhammad merangkum itu semua dengan satu kata, ikhlas. Oh mantap, dia bermain prosa. Oke, terima kasih Kang Ilman Al-Akbar yang ada di Kerinci, Jambi ya. Berikutnya Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu. Semoga semua keluarga di Brebes selalu dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah Agung. Oke, matur nuwun. Berikutnya Kang Jumat Wage. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa nyimak Gus. Oke, matur nuwun Kang Jumat Wage. Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Oke. Kang Didi dari Brebes juga ini. Nyimak Gus. Oke, matur nuwun Kang Didi, apa kabarnya? Ini berikutnya Suihu 0604. Inilah kitab dari terjemahan kitab suci. Maksudnya rela kehilangan diartikan benci, dan maksudnya pembeda diartikan pedang. Ya begitulah keadaannya Mas ya. Salam untuk keluarga Mas Suihu ya. Semoga sehat selalu. Berikutnya Kang Pepep Hendrawan. Salam Isra Bandung. Atuh kumaha Pak Wartosna Kang. Semoga Bandung tetap kondusif ya. Atur nuhun. Wah ini ada bos kita ini. Kang Mas Agus Nasri. Siap bosku. Salah dong. Bosnya panjenengan. Ini pengacara handal kita ya. Menetap di kota Semarang ya. Matur nuwun Kang Mas Agus Nasri, seorang pengacara top, masih meluangkan waktunya untuk ngaji bersama kita di sini. Semoga keluarga sehat selalu nggih. Matur nuwun Kang Agus Nasri atas waktu yang dilimpahkannya untuk ikut kajian bersama di sini ya. Oke. Siapa lagi ini? Oke, sudah ya. Kita sekarang coba mendiskusikan kajian-kajian kita kali ini. Ya. Kemarin kan aku sudah bilang ya bahwa terjemahan Lukas 14:26 itu menjadinya dalam tanda kutip harus ada kehati-hatian di dalamnya. Karena dia menggunakan diksi ya tidak membenci ya, tidak membenci. Namun di terjemahan yang tahun 2014 itu dirubah menjadi rela kehilangan. Ya, rela kehilangan. Maka aku tidak punya original teksnya, sehingga aku bisanya hanya mengkomparasi antara terjemahan dan terjemahan. Maka aku lebih setuju yang terjemahan tahun 2014 ya. Jadi Lukas 14 yang 26 ini aku lebih setuju yang terjemahan tahun 2014. Apa itu? Jadi dia rela kehilangan. Nih ya. Di mana yang ini tahun 2014 ini. Di mana yang sedang beredar sekarang itu yang kebanyakan itu tidak membenci. Ini yang tahun mulai 1974 ini.
Ini tahun-tahun penerjemahannya ya, tahun penerjemahannya. Kalau yang nggak punya kitabnya bisa lihat di Sabda di Google, Sabda keluar. Ya. Oke. Setelah aku lakukan komparasi dari apa bermacam-macam yang ada diksi kehilangan, maka memang lebih tepat ini daripada ini. Tapi aku sekali lagi bilangnya sebenarnya tidak salah juga ya. Cuman lebih tepat ini. Pakai narasi rela kehilangan. Maka dari itulah aku kasih tajuk kehilangan. Dalam mengamati Quran surat Al-Ahzab surat 3362. Ya. Aku bacakan di sini, yang kemarin juga sudah aku bacakan. Sebagai sunatullah, ya, sunnah Allah, kadang-kadang ada yang bilang sunnah Allah, ada yang digandeng sunatullah, gitu ya. Yang berlaku juga maksudnya bagi orang yang telah terdahulu sebelummu, sebelum kita itu sudah berlaku. Kalau konteksnya Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah berlaku yang pendahulunya Kanjeng Nabi Isa. Kalau konteksnya agama sebelum Islam sudah berlaku di zaman era Nasrani, gitu loh ya. Tentunya berlaku juga di era Yahudi, di era Milata Abraham, gitu ya. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Jadi tidak ada perubahan pada ketetapan itu. Ketetapan apa tentang ini? Semua nabi itu begitu. Ya. Semua nabi itu begini. Sekarang kita lihat dari perjanjian baru dulu, nanti baru perjanjian terakhir, ya. Matius 10:39. Ya. Matius 10:39. Lihat ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Yesus, ia akan memperolehnya. Coba. Makanya cinta dan pengorbanan. Orang kalau cinta, dia pasti mau memberikan pengorbanan terhadap yang dicintai. Kalau dia tidak mau berkorban, bagaimana dia mau dibilang dia cinta? Ini saling mengikat, ini cinta dan pengorbanan. Untuk siapa? Untuk Nabi. Sudah ditulis di surat Al-Ahzab 332. Itu sebuah sunatullah yang tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Artinya apa? Kita itu dituntut untuk tetap memberikan kesetiaan kepada Nabi, ya, dan kita memberikan cinta dan pengorbanan sampai-sampai kita boleh kehilangan apapun. Taruhannya di sini. Tapi kita jangan sampai kehilangan Allah dan Rasul. Camkan dulu, aku mau minum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ya yang aku maksud? Enggak berubah. Al-Asad sudah menulisnya tidak berubah. Gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Coba, ini begitu tegas sekali begini. Matius 10:39 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya memperolehnya nyawanya dalam kehidupan berikutnya. Coba. Ya. Jadi
kita boleh ya mencintai sesuatu, tapi cinta yang tanpa reserve itu Nabi dan Allah. Itu tanpa reserve. Kita boleh kehilangan segalanya. Ya. Oke. Berikutnya Matius 16:25. Ini sebetulnya banyak ini ya. Aku ambil beberapa aja lah ya, supaya ini sudah setengah jam lebih, sudah 25 menit. Banyak itu kehilangan. Aku bacakan sini ya. Matius 10:39, Matius 10:42 juga, Matius 16:25. Ini nanti yang mau kita bicarakan ya. Matius 16:25. Aku ambil dua aja ya. Dua saja, ini aku kira cukup mewakili lah. Ini yang paling mantap sebabnya ya. Nanti di Lukas juga itu ada, Lukas 9:24, Lukas berapa itu? Ya. Ada Yohanes juga ya. Yohanes 12:25 itu ya. Ini hampir satu kelas ini ya. Ini juga bagus ini. Yohanes ya 12:25. Yohanes 12:25 ya. Ini tadi sudah, sekarang kita ke sini. Matius 16:25. Karena ya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dan ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Karena, aku ulangi, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Coba. Artinya kalau kamu matimu sia-sia, ya seperti itu. Tapi kalau kamu mati karena aku, membelaku, mendukungku, memberi sholawat kepadaku, itu bukan kematian yang sia-sia. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi sholawat yang tanpa, kalau dalam dunia preman namanya pas bandrol. Punya berapa itu dikasihkan semua. Punya 10 kasihkan 10, punya 11 kasihkan 11, punya 20 kasihkan 20. Tanpa reserve. Kecintaan yang tanpa reserve sampai rela kehilangan apapun. Ini harus diberikan. Ya. Kenapa kita berikan kepada Nabi? Karena Nabi merupakan Rasul Allah. Gitu. Ya. Oke. Sekarang yang Yohanes 12:25 ya. Yohanes 12:25. Barang siapa mencintai nyawanya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya tidak mencintai nyawanya ini, dia merelakan kehilangan nyawanya untuk membela sang Nabi. Gitu loh. Ya. Paham? Jadi ini semua rela kehilangan. Ini ya. Nih lihat nih. Makanya aku milih terjemahan yang 2014 daripada 1974 ya. Ini semua ya muaranya ke sini. Rela kehilangan demi sang Nabi. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang pantas untuk dipertahankan ketika harus memberikan sholawat, mendukung sang Nabi. Semua hilang, monggo, silahkan. Itulah yang namanya cinta dan pengorbanan. Tertulis dalam Matius 10:39, Matius 16:25, Yohanes 12:25. Itulah dia rela kehilangan. Kalau di sini agak sulit aku, ini terjemahnya
pakai tidak membenci ini. Ya, aku milih yang ini. Jadi dia klop dengan ini. Oke, itu penjelasan dari perjanjian baru. Sekarang bagaimana perjanjian terakhir? Berubah nggak dia? Kita kan lagi menguji ini. Berubah nggak sunatullahnya? Kita dituntut nggak untuk memberikan dukungan, memberi sholawat. Nah ini yang power baru, tolong lihat kajian Gus Beti tentang sholawat ya. Itu berapa seri? Nggak tahu, ada 6 atau 7 seri itu ya. Bahwa kita itu dituntut nggak untuk tetap memberikan sholawat kepada para nabi. Ya, kan begini. Kamu bisa baca di surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 136. Sebelum aku jelaskan ke sini dulu. Quran surat Al-Baqarah surat 2 136 ya. 136. Ini logika sederhana ini ya. Kan gini. Katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakob, dan anak cucunya. Ya. Dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Stressing pointnya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Islam itu begini. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan semuanya. Semuanya itu harus saling dihormati dan ditaati. Sebagai sebuah ketetapan. Ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan ini tertulis begitu kok, nggak boleh membeda-bedakan. Makanya kalau ada anjing gila yang bilang hebat mana, apa itu, Yesus sama Muhammad, kan biasanya begitu toh. Kalau di kelas-kelas kacangan, ya biasalah anak kemarin sore kan itu lagi belajar debat ya, biasa. Ya dia kan gitu ya, hebat mana Yesus dengan Muhammad gitu ya. Ya kita nggak akan jawab karena kita tidak boleh, dilarang membeda-bedakan. Kita menghormati semuanya. Nah, dia congornya bisa ngomong begitu karena dia tidak menghormati Kanjeng Nabi Muhammad. Karena memang beda. Ya itu terserah saja. Bagi kita seorang Islam tidak boleh membedakan. Ada pertanyaan seperti itu ya kasih senyum saja. Ya. Nah, sama kasih begini, mbok sekali-sekali dia ngomong ya. Hebat mana Isa sama Musa gitu loh. Terus ngomongnya di Yerusalem sana. Ya, supaya pemahamannya itu holistik gitu loh ya. Hebat mana? Coba ngomong sama orang Yahudi. Hebat mana Musa sama Yesus itu? Nanti kan kamu ya kalau Yahudinya cuman ketawa sih ya syukur lah ya. Tapi kalau kepalamu dikasih lubang pakai M16 ya nggak tahu. Ya. Kalau seneng paling mereka bilang ya, kalau memang hebat kan nggak mungkin kami salibkan kan gitu. Ya itu ya. Tapi itu ya sudah lah, itu hanya intermezzo saja ya. Kadang-kadang ya dimaklumi saja, namanya aja newcomer. Jadi kalau debat itu nggak ditanya dulu kerangka berpikir yang diajak debat itu seperti apa. Kalau kita nggak boleh membeda-bedakan. Ya di Quran surat Al-Baqarah surat 2 136. Artinya seandainya kita punya umur panjang ini ya, kita hidup di era Bapak Abraham, kita harus mendukung Bapak Abraham. Kalau seandainya kita hidup di era Musa, kita harus memberikan dukungan kepada Musa. Jadi Kanjeng Nabi Musa, Bapak Abraham, Kanjeng Nabi Musa itu harus kita dukung. Begitu juga kalau kita hidup di era Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya. Aku ya mohon dimaklumi, aku kadang-kadang siksak ya Yesus ya Kanjeng Nabi Isa gitu ya. Ya kita harus mendukung beliau Kanjeng Nabi Isa. Ya. Nah, karena kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, ya kita memberikan sholawat dukungan itu, sholawat itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Kan aku sudah gambarkan bagaimana roadmap Abrahamic faith ini. Kan aku bilang,
Seandainya kita hidup di zaman Bapak Abraham, maka kita harus menjadi pengikutnya, yaitu Milata Abraham. Kalau kita hidup di zaman Musa, maka kita harus menjadi Yahudi. Kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, kita harus menjadi Nasrani. Karena kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus menjadi Islam. Gitu loh. Jadi setiap waktu ada nabinya, setiap nabi ada waktunya. Nah, kita ini hidup di zaman era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sholawat kita, ya, itu kita berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seandainya kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa atau Kanjeng Nabi Musa atau Bapak Abraham, ya sholawat itu kita berikan kepada beliau-beliaunya. Sederhana, nggak terlalu jelimet. Makanya aku biasanya kalau menjelaskan kepada orang gitu ya, kenapa harus Islam? Ya karena kita hidup di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ajaran yang dibawa dari Allah itu bernama Islam. Ya kita ikut Islam. Seandainya kita ikut di zaman Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, ya kita harus ikut Nasrani. Ketika kita hidup di zaman Nabi Musa, ya kita harus ikut Yahudi. Ketika di zaman Kanjeng Nabi Bapak Abraham, ya kita ikut Milata Abraham. Jadi terjadi apa ya? Estafet gitu loh. Nah, sekarang kita hidup di mana? Kita hidup di Kanjeng Nabi Muhammad. Maka tidak ada pilihan lain. Inadina indalohi Islam. Gitu loh. Jadi agama itu yang dahulu itu dilanjutkan dengan yang kemudian. Dilanjutkan dengan yang kemudian, dilanjutkan yang kemudian. Nah, kataman Nabi terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kita tidak boleh membedakan nabi-nabi yang pendahulunya. Tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus kita hormati. Gitu. Ya. Dukungannya juga begitu. Nah, sekarang apa kata Al-Quran tentang sholawat yang harus kita berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Nih kita lihat. Oh, tenang, masih 30 menitan, belum mendekati 1 jam. Ya. Kita lihat di Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Ini mungkin untuk teman-teman junior bisa tanya kepada yang senior ya. Mungkin agak bingung gitu ya. Teman-teman yang senior itu sudah tahu bahwa aku menyampaikan bahwa semua nabi itu muslim. Tapi tidak semua nabi Islam. Gitu loh ya. Ya zaman Bapak Abraham ya Milata Abraham. Zaman Kanjeng Nabi Musa ya Yahudi. Muslim Yahudi. Muslim Nasrani. Ya kita Muslim Islam. Makanya kan aku bilang seandainya Yesus itu kita dudukkan sebagai Muslim Yahudi. Dan memang begitu seharusnya kita dudukkan. Nggak ada namanya anggapan bahwa Yesus itu Allah itu nggak ada. Karena Yesus itu bukan YHWH. Yang jadi masalah karena Yesus dibawa dari perspektif Yahudi. Tercabut dari akar Yahudi. Jadilah pagan mewarnainya. Sehingga terjadi deifikasi atau apoteosis itu. Makanya Yesus menjadi Allah itu hanya ada dalam syahadat Kristen. Kalau Yesus ditempatkan sebagai mukmin, sebagai Muslim Yahudi, beres. Dia tidak akan menjadi Allah atau tidak dialahkan. Ya, oke. Nanti kalau kurang jelas tanya seniornya ya. Jadi petanya begitu. Oke, sekarang kita ke sini ke At-Taubah 9 ya. Sebelum sebentar lagi masuk adzan asar ini ya. Begini, ini mantap sekali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, ya, serta berjihad di jalannya, ya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada
orang-orang yang fasik. Lihat itu. Fasik gelarnya. Kalau kita tidak memberikan kecintaan-cintaan kita itu kepada Kanjeng Nabi, tidak berkorban untuk Kanjeng Nabi, kita rela kehilangan segalanya. Baik itu ya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, yang lebih kamu cintai, ya, itu semua kita boleh kehilangan, tapi kita tidak boleh kehilangan Allah dan Rasulnya. Itu loh maksudnya. Itu namanya kecintaan, cinta dan pengorbanan pas bandrol, tanpa reserve. Jadi kalau kita kembalikan ke perjanjian baru, sama. Semua manusia itu ketika hidup di zaman Nabi siapa? Dia diminta untuk memberikan ketaatan kepada nabinya, mendukung perjuangan nabinya. Jelas, ya? Sama kan? Antara apa yang ada di sini. Ini kalau gini masing-masing masjid adzan, ya, tapi masjidku belum. Ini sebentar lagi, karena yang adzan masih sibuk, ya. Oke, apa yang ada di sini itu sama dengan yang ada di sini, ya, ya. Kita boleh kehilangan semuanya untuk memberikan sholawat kepada sang Nabi. Maka sudah kita lihat dahulu begitu, di zaman kita juga begitu. Maka ini Al-Ashab ini adalah sebuah pernyataan bahwa tidak akan berubah sunatullah itu, ya, menjadi sebuah ketetapan. Setiap kita diminta mencintai Allah dan Kanjeng Nabi dengan rela kehilangan apapun yang kita miliki. Itulah namanya cinta dan pengorbanan. Nah, sekarang kita Angraito itu artinya memuhasabah. Benar kamu cinta sama Kanjeng Nabi dan Allah? Kalau benar kamu sudah mewujudkan dalam cinta dan pengorbananmu, kehilangan kamu merasa berat enggak demi mendukung, demi bersolawat? Ya kalau sekarang perang ya nggak ada. Perang Nabi kan zaman dulu. Kalau sekarang memang nggak ada. Tapi kan perjuangan dakwah itu tetap ada sampai yaumul sa'ah nanti. Kamu berani nggak kehilangan apa yang kamu miliki untuk mendukung dakwah? Nah, itu kamu sendiri yang bisa jawab, karena kamu sendiri yang tahu. Kalau enggak ya jangan ngomong. Ingat, di sini apa? Pasif. Apabila semua yang kamu miliki itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, janjinya Allah apa? Tunggu saja. Tapi kan sementara gini loh ya, kalau kita sudah paham ini, kita itu tidak akan berat gitu loh kalau akan memberikan sholawat dalam bentuk apapun. Entah itu pembangunan, katakanlah TK apa namanya? Sekarang kan ada TK campur ngaji itu. Entah itu untuk pembangunan langgar atau musola, entah itu untuk masjid, entah itu untuk yatim piatu, entah itu untuk mendukung orang yang mau belajar mondok nggak punya biaya, entah itu untuk mendukung dakwah virtual seperti ini. Pokoknya semua yang itu perspektifnya untuk perjuangan dinullah, kita rela kehilangan semuanya untuk mendukung perjuangan itu. Karena itu merupakan yang dulu juga diperjuangkan oleh Nabi kita. Jadi jangan pendekatannya, oh Nabi ke sekarang kan sudah nggak ada. Iya sekarang, tapi kan sesuatu yang diperjuangkan Nabi sampai sekarang ada. Gitu. Ya, oke. Ini aku segera mohon diri, aku kira cukup sampai di situ ya, karena mau adzan ini sebentar lagi berangkat ke Langgar, aku nyebutnya Langgar. Semoga bisa dipahami ya bagaimana cinta dan pengorbanan itu kita berikan kepada Kanjeng Nabi, sehingga kita berani
kehilangan apapun asal jangan kehilangan Allah dan Rasulnya. Ya, oke, pesanku untuk seluruh keluargaku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam satu bingkai. Masukkan dalam hatimu setelah melalui proses otak. Masukkan. Dari rasional ke hati. Masukkan. Ini sebuah kebenaran. Namun demikian kamu tetap menghormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, oke, sampai sini dulu. Semoga kita dapatkan keberuntungan ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil